Sudah? Nah, ini bagian pertama. Satu, rizki yang didapatkan dengan ikhtiar. Kedua, rizki yang didapatkan dengan bersyukur. Dua, dengan syukur. Dalilnya Quran surah ke-14 ayat 7. Quran surah 14 ayat 7. Yang saya kotaki itu yang dihafal ya. Yang saya kotaki itu yang dihafal. Iya. Enggak, ini inti ayatnya. Saya serius, ini inti. Ini harus ada. Ini, karena ini saya sering katakan ketika Anda menghafalkan, itu spirit ayatnya ada dalam jiwa kita. Kalau bisa udah otomatis gitu. Udah otomatis. Jadi begitu antum mengerjakan itu, antum ingat. Dan ketika antum berniaga pun, antum ingat. Jadi kalau antum sedang misalnya usaha apa, ada sholat tuh, antum refleks sholat. Karena tahu dengan sholat itu rezeki bertambah, bukan berkurang. Jelas ya? Nah, terus kan, ini Quran surah 14 ayat 7. Saya naikkan ke atas ya. Turunannya. Quran surah ke-9 ayat 103. Saya urutkan berdasarkan amalan. Dan Quran surah 9 ayat ke-60. Sudah? Ingat, bahkan Allah langsung menamai ibadah ini dengan ibadah yang sifatnya bisa menambah rezeki. Cuman kadang orang nggak sadar, taunya diambil. Tapi kalau pengertian secara bahasanya sebetulnya bukan berkurang, nambah malah. Nambah. Cuman orang tuh nggak sadar ketika dia mau ditambah rezekinya, dia malah nggak mau. Karena merasanya diambil, dikurangi. Nanti kita akan lihat. Jangan dulu dibuka ayatnya, Pak, ya. Itu saya. Nah, tawaran saya yang kedua nih. Ya, ini kan tadi tawaran pertama. Mau nggak saya kasih bonus lagi? Nah, saya serius. Ketika Anda kerjakan, penambahannya langsung minimal 700 kali lipat nilainya. Mau? Alhamdulillah. Sama, ini 3, ini pun harus 3. Ya. Quran surah kedua ayat 261 sampai 263. Nah, ini saya kotakin. Sebentar. Quran surah kedua ayat 261 sampai 263. Saya mohon izin ya, saya lihat dulu satu. Supaya nggak online maksud saya. Pokoknya Anda online ada masalah dengan saya nanti. Nanti saya kasih di akhir, rumus cepat menghafalkan. Sudah? Dua. Nah, yang ketiga, nanti saya simpan dulu aja supaya Anda fokus yang ini dulu untuk berlatih selama sepekan. Ya, berlatih selama sepekan. Supaya nanti, karena yang ketiga ini lebih cepat lagi. Lebih cepat. Saya khawatir Anda melakukan lompatan langsung pada yang ketiga. Nah, persoalannya kita mesti berurut karena yang satu dengan dua ini keduanya saling bersinergi. Begitu yang kedua udah dapet, yang ketiga lebih mudah. Ya, karena sudah punya kebiasaan dari yang pertama tadi. Kalau saya munculkan yang ketiga sekarang, maka persoalan terbesarnya adalah kebanyakan orang nanti akan meninggalkan yang ini yang paling bahaya. Semuanya pada di masjid aja gitu kan, dan sebagainya. Jadi nggak ada di kantor kosong, di bank kosong. Jadi hilanglah kehidupan di muka bumi. Ya. Jelas ya? Nanti kalau ini udah enak, nanti saya turunkan ini yang dikejar oleh sahabat kemudian. Sampai Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf tuh hobinya cuma nungguin tahajud aja. Nungguin tahajud, datang. Bukan nggak kerja. Karena semuanya sudah melewati batas ini. Ini udah selesai, mereka pindah pada level yang ketiga. Itu kalau tiap malam lomba, dikisahkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tibyan, itu lomba dengan Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, itu tiap malam paling minimal sekali khatam Al-Quran dalam tahajudnya. Tapi dahsyatnya, besoknya, sekiannya itu selalu datang. 60, kalau kita sekarang 60 kontainer datang, isinya emas, perak, berlian, macam-macam. Ya, kebayanglah kalau ke PTM datang 60 kontainer isinya emas, perak. Makanya nggak ada yang dikasih lagi sekarang. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan apapun, mau dapat pahala, dapat rezeki, dapat ini, dapat itu, maka semua bergantung yang pertama pada tingkat kesungguhan usaha Anda. Usaha yang serius, yang sungguh-sungguh disebut dengan sa'a, yas'a, sa'yan.